Ko Jung-tae, Byun Yo-han, adalah seorang broker properti. Tapi punya hobi merhatiin aktivitas orang lain alias kepo. Ternyata, Ko Jung-tae keponya tuh sampai datang dan masuk ke apartemen orang yang nitipin kunci apartemen kepada dia. Jadi di Korea tuh kalau punya apartemen, terus berniat menjual atau menyewakannya, kudu lewat broker. Sama broker nanti dipromosiin nih. Setiap ada orang yang butuh apartemen dengan karakter begini begitu, nanti direkomendasiin apartemenmu. Nah, kalau ngerekomendasiin kan kudu lihat langsung kan ya. Jadi si kunci yang dititip ini bermaksud agar Ko Jung-tae bisa masuk, sewaktu-waktu sama calon penyewa atau pembeli apartemen tanpa harus rempong ngehubungin yang punya. Dan dari ngikutin si cewek yang bernama Han Sora, Shin Hye-san, ini, Ko Jung-tae jadi tahu, ada sesuatu yang aneh dengan Sora. Setelah Ko Jung-tae mati-matian ingin tahu banget sandi apartemen si Han Sora, di suatu pagi yang cerah, Han Sora sendiri yang datang dan ngasihin kunci apartemennya. Ia meminta tolong Ko Jung-tae buat ngejual apartemennya, karena ada hal yang bikin dia pengen pindah. Saat Han Sora lagi gak ada di rumah, Ko Jung-tae dating, cuma buat kepoin apa isi lemari Han Sora, wangian apa yang biasa dia pakai, hand lotion apa yang dipakai, sampai lampu rusak dan wastafel Han Sora yang mampet pun dibenerin sama Ko Jung-tae. Dan misteri bahwa di dalam wastafel mampetnya Han Sora ada banyak rambut. Dan kontak lens, dari sini, Ko Jung-tae mulai mikir nih. Kontak lens apa nih? Dan dari ngikutin si cewek yang bernama Han Sora, Shin Hye-san, ini, Ko Jung-tae jadi tahu, ada sesuatu yang aneh dengan Sora. Setelah Ko Jung-tae mati-matian ingin tahu banget sandi apartemen si Han Sora, di suatu pagi yang cerah, Han Sora sendiri yang datang dan ngasihin kunci apartemennya. Ia meminta tolong Ko Jung-tae buat ngejual apartemennya, karena ada hal yang bikin dia pengen pindah. Saat Han Sora lagi gak ada di rumah, Ko Jung-tae dating, cuma buat kepoin apa isi lemari Han Sora, wangian apa yang biasa dia pakai, hand lotion apa yang dipakai, sampai lampu rusak dan wastafel Han Sora yang mampet pun dibenerin sama Ko Jung-tae. Dan misteri bahwa di dalam wastafel mampetnya Han Sora ada banyak rambut. Dan kontak lens, dari sini, Ko Jung-tae mulai mikir nih. Kontak lens apa nih? Tahukah kamu apa yang lebih penting dari uang bagi orang Korea? Di Korea, opini publik adalah segala-galanya. Ini menurut Ko Jung-tae, broker yang tertarik dengan kehidupan seorang influencer. Dari 1000 orang yang ada, kenapa Ko Jung-tae jadi tertarik sama cewek yang tinggal di dekat kantor brokernya, dan mendadak Ko Jung-tae jadi kepo parah sama kehidupan pribadinya, sampai ujung-ujungnya malah bikin si cewek, yang ternyata seorang influencer ini ngerasa gak nyaman. Ko Jung-tae cuma penasaran sih sebenarnya. Kenapa ini cewek terkenal banget, banyak followernya di sosmed dan waktu dia live tuh yang nonton juga pada komen-komenan. Padahal sepanjang Ko Jung-tae ngikutin, kayaknya cewek ini tuh fake person alias cuma konten doang. Misteri terus berlanjut hingga keesokan harinya, saat Ko Jung-tae lagi-lagi menyelinap ke apartemen Han Sora, bisa-bisanya dia ngeliat Han Sora bersimbah darah di sofa yang ada di ruang tengah. Dan masalah pun dimulai. Mau bilang apa Ko Jung-tae kalau telp 119? Masak mau ngaku kalau dia lagi stalking? Masak mau ngebiarin si Han Sora membusuk karena gak ada yang tahu dia meninggal? Intinya Sora influencer yang konten-kontennya indah dan tampak menyenangkan itu, namun pas kamera off, kondisinya tidak sama. Film ini membahas berbagai jenis orang gila, dan mereka semua menakutkan dengan caranya sendiri, jadi bersiaplah untuk merasa cemas. Peringatan yang adil saat menonton. Film ini juga membuat saya berpikir tentang semua keanehan kecil yang kita miliki sebagai manusia, dan di mana kita menarik garis untuk memutuskan apakah seseorang adalah orang baik atau orang jahat. Lalu ada juga obsesi masyarakat dengan orang-orang terkenal, dan bagaimana dengan media sosial, sangat mudah untuk membentuk hubungan parasosial dengan mereka sehingga kita terkadang lupa bahwa kita sebenarnya tidak mengenal orang-orang ini secara pribadi. Namun, kita tetap menilai mereka berdasarkan apa yang mereka posting secara daring. Tonton saja filmnya, nikmati roller coaster emosionalnya, lalu luangkan waktu untuk berpikir tentang masyarakat kita, dan bagaimana manusia berperilaku.
Karena itu benar-benar menarik jika Anda memikirkannya.